Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzalin Tami, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen UNP. Pada saat hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman materi pada minggu kelima ini tentang model klasifikasi atau klasifikasian model di dalam mata kuliah analisis Big Data. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi merupakan penempatan objek-objek ke salah satu dari beberapa kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, model klasifikasi. Model klasifikasi berguna untuk keperluan seperti pemodelan deskriptif atau pemodelan prediktif. Di dalam model klasifikasi ini, kita mengenal tentang decision tree induction, di mana kita mengetahui klasifier pohon keputusan atau decision tree merupakan teknik klasifikasi yang sederhana yang banyak digunakan. Contohnya, seperti pada pohon keputusan untuk masalah klasifikasi mama. Sedangkan metode untuk menyatakan kondisi tes atribut, algoritma induksi pohon keputusan haruslah menyediakan sebuah metode untuk menyatakan kondisi tes atribut dan keluaran yang sesuai dengan tipe-tipe atribut yang berbeda, seperti atribut biner, atribut nominal, atribut ordinal, maupun atribut kontinu. Di dalam model klasifikasi ini, kita mengenal adanya rasio gen, di mana ukuran impurity seperti antropi dan Gini index cenderung menyukai atribut-atribut yang memiliki sejumlah besar nilai-nilai yang berbeda. Gambar menunjukkan tiga alternatif kondisi tes untuk mempartisipasi dataset, seperti dengan perbandingan kondisi tes yang pertama, gender, dan kondisi tes yang kedua seperti Cartipe, dengan mudah dapat dilihat bahwa Cartipe seperti memberikan cara terbaik dalam pemisahan data. Di dalam algoritma induksi pohon keputusan, kita mengetahui algoritma induksi pohon keputusan yang dinamakan tree growth adalah input untuk algoritma ini, adalah record training F, dan himpunan atribut F. Algoritma tersebut bekerja secara rekursif dengan memilih atribut terbaik untuk memisahkan data dan memperluas leaf node pada tree sampai kriteria berhenti dipenuhi. Selanjutnya dalam model overfitting, error yang dilakukan dari model klasifikasi secara umum dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu training error dan generalization error. Di mana kita tahu yaitu training error juga dikenal sebagai resubstitution error atau upper oron adalah bilangan misclassification error yang dilakukan pada training record. Sedangkan pada generalization error adalah expected error dari model pada record-record yang belum terlihat sebelumnya. Di dalam mengestimasi error generalisasi, dalam masalah klasifikasi, salah satu isu penting adalah bagaimana menentukan kompleksitas model yang benar. Kompleksitas ideal terjadi pada model yang menghasilkan error generalisasi yang paling rendah. Di dalam menangani overfitting dalam induksi pohon keputusan, terdapat dua strategi untuk menghindari model overfitting dalam konteks induksi pohon keputusan, seperti pre-pruning dan post-pruning. Selanjutnya kita mengetahui tentang evaluasi kinerja classification model. Ukuran kinerja dari model pada test set seringkali berguna karena ukuran tersebut memberikan estimasi yang tidak biasa dari error generalisasinya. Berikutnya adalah metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja classification model, seperti holdout metode, random sampling, cross validation, dan bootstrap. Jadi, di dalam materi minggu kelima ini, kita dapat mengetahui atau kesimpulan dari klasifikasi big data ini
adalah jenis data yang bermacam-macam membuat di dalam analisis big data ini dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Klasifikasi teknologi di dalam analisis big data ini saat ini ada dua, yaitu operasional dan juga analitik. Di mana kita mengetahui tujuannya karena bisa untuk mengumpulkan data, membaca nilai, menganalisis, dan berbagai hal lainnya. Tidak mengherankan jika big data atau classification model ini wajib diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Baiklah, sekian pemahaman materi saya di dalam minggu kelima ini. Kalau ada terdapat kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Farzalani Tami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.